Oke, selamat datang teman-teman di channel Independent Training. Jadi hari ini kita akan bahas topik yaitu apakah itu definisi variabel dan apakah itu teori. Karena apa? Karena sampai hari ini saya masih menemukan di ruang sidang terutama teman-teman masih kadang bingung dengan apakah itu perbedaan definisi variabel dan teori pada saat ditanyakan oleh penguji. So, jangan lupa subscribe di channel Independent Training, jangan lupa diklik loncengnya supaya kamu dapat update video-video terbaru yang pastinya bermanfaat dari Independent Training. Balik lagi di channel Independent Training. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita mau bahas di dalam struktur penulisan tugas akhir di bab 2 itu ada teori dan definisi variabel yang dalam konteks keilmuan saya terutama penelitian di bidang akuntansi dan keuangan itu wajib ya. Nah, jadi itu asumsinya untuk nonton video ini. Nah, sebetulnya beberapa minggu ini lagi banyak sekali ujian-ujian sidang karena habis akhir semester, dan saya cukup menemukan ada beberapa yang ingin saya untuk di-highlight ya, mungkin terkait tentang pertanyaan oleh penguji kepada mahasiswa. Nah, yang pertama itu adalah pada saat mahasiswa ditanyakan apa sih sebetulnya teori yang kamu pakai di bab 2 untuk mensupport judul tugas akhir kita. Nah, berikutnya mahasiswa saya masih menemukan menjawab dengan definisi variabel. Sebetulnya teori dan definisi variabel itu adalah dua hal yang berbeda, dan saya menyadari bahwa ini adalah proses pembelajaran yang memang kita masih harus terus belajar, termasuk saya pun masih harus terus belajar, sehingga saya mungkin akan men-share, moga-moga teman-teman nanti pada saat sidang kalau ditanyakan penguji teori apa yang digunakan tidak salah menjawab, apalagi dijawab dengan definisi variabel ya. Jadi saya tidak akan lagi bahas apa itu definisi variabel, variabel independen, variabel dependent, intervening moderasi. Untuk variabel-variabel itu sebetulnya sudah ada di channel saya sebelumnya. Jadi jangan lupa ya, di sini boleh diklik terkait dengan apakah itu definisi variabel ya. Jadi kita langsung masuk ke definisi variabel itu sendiri yang biasa sering mahasiswa salah menjawab. Nah, jadi sudah saya pastikan di awal bahwa di bab 2 itu ada struktur definisi variabel dan teori. Common practice-nya di bab 2 itu kita akan mulai dengan grand theory ya. Nah, ini menjadi suatu hal yang berbeda juga penyebutannya, nanti kita bahas ya. So, teori and definisi variabel itu two different things yang memang teman-teman harus pahami bedanya ya. Nah, oke, saya lanjut. Nah, jadi gini. Di bab 2, kalau teman-teman perhatikan itu ada struktur teori di awal. Biasanya ini common practice ya. Kalau mungkin ada yang berbeda ya silakan nanti boleh komen di bawah. Nah, di bab 2 itu ada teori ya. Nah, teori atau grand theory ya, ataupun underlying theory. Nah, ini menjadi hal yang buat saya menjadi pembelajaran juga. Jadi karena sebetulnya saya sedang menempuh S3 juga di negara tetangga, dan kemarin saya presentasi untuk progres disertasi saya. Di saya biasa menyebutkan grand theory di awal chapter bab 2. Kemudian dalam tanda kutip disalahkan oleh pembimbing karena mereka tidak biasa menyebut grand theory. Di sana menyebutnya underlying theory ya. Nah, sehingga buat teman-teman, nah mungkin saya sedikit sharing ya, saya agak kurang nyaman pada saat saya sebagai penguji dan ada penguji juga di sebelah saya, kanan kiri saya, yang terbiasa pada saat menguji menggunakan kata salah terhadap tugas akhir mahasiswa.
ini bukan saya pro terhadap mahasiswa, tidak ya, tapi karena pun saya pun saat ini masih menjadi mahasiswa juga, sekalipun saya sudah S3 dan sekarang saya lagi ngambil S3 lagi. Jadi saya pun sangat memahami sekali bahwa terkadang kita sudah punya effort untuk menyelesaikan tugas akhir kita, tapi main disalah-salahin aja. Nah, kemarin itu saya melakukan ujian sidang dan di sebelah saya penguji, beliau ini suka dengan menggunakan kata salah. Kamu salah ini, kamu salah itu, kamu salah ini, kamu salah itu. Yang menurut saya, teman-teman, kalau saya sebagai penguji, saya mengurangi ataupun saya hampir tidak pernah menggunakan kata salah terhadap tugas akhir mahasiswa. Karena kembali lagi begini, teman-teman yang udah ikut mata kuliah positif quantum theory, di kita menganut positivisme. Artinya apa? Kita tidak bisa asal main menyalahkan suatu tulisan, ya, suatu logika yang ada di tugas akhir mahasiswa. Nah, saya sih paling, kalaupun saya mengetahui dan saya paham sekali, saya akan bilang ini kurang tepat, ya, kurang tepat. Jadi kalau kurang tepat itu saya masih menyimpan toleransi bahwa ini mungkin tepat, tapi mungkin kadar kurang tepatnya jauh lebih banyak. Bukan saya ambigu, tidak, bukan saya tidak bisa mengambil sikap, tidak, tapi karena positivisme artinya adalah kita tidak pernah menyalahkan suatu teori baru, kita tidak pernah menyalahkan suatu temuan baru selama itu didukung oleh scientific evidence yang memang mampu dipertanggungjawabkan validitas dan reliabilitas datanya, ya. Nah, sehingga saya paling tidak pernah menggunakan kata salah di dalam ujian sidang saya. Nanti mungkin mahasiswa yang pernah saya sidang mungkin boleh komen di bawah sini ya. Pernah nggak saya menggunakan kata salah? Paling saya menggunakan kata kurang tepat, atau mungkin saya bilang mungkin mohon ditambahkan. Nah, ternyata setelah saya presentasi di salah satu universitas negeri di negara tetangga, mereka tidak menyebutkan grand theory. Mereka menyebutkannya underlying theory yang di awal bab 2. Nah, ini salah satu temuan yang saya sering bilang di dalam video saya sebelumnya, please being humble. As a researcher gitu ya, kita harus open mind ya. Artinya bahwa selama kita bisa menemukan jurnal, selama kita bisa menemukan artikel lain yang memang mensupport bahwa ternyata ada loh temuan ataupun bahasa baru untuk yang biasa kita gunakan, maka saya tidak pernah mau debate. Jadi pada saat kemarin saya presentasi progres disertasi saya, ya akhirnya grand teorinya saya hapus dan saya mengganti underlying teori, karena common practice di kampus tersebut untuk teori dia menggunakan istilah underlying teori, ya. Jadi ya mungkin teman-teman penguji yang biasa menggunakan kata salah, mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malam ya. Jadi buat saya sih agak absolut kalau kita bilang suatu statement itu salah, ya. Karena nanti dulu kita menganut positivisme tadi, ya. So, saya menggunakan, jangan bingung, teori, grand teori, underlying teori, sepanjang sepengetahuan saya itu adalah hal yang sama yang diungkapkan di awal bab 2, ya. Nah, kita lanjut. Nah, sebetulnya teori itu apa? Jadi gini, di dalam penulisan judul tugas akhir kita, baik S1, S2, S3, kita punya judul. Biasanya kita akan disupport oleh suatu hubungan logikal yang memang berdasarkan penelitian sebelumnya, dan itu penelitian sebelumnya sudah hampir beberapa dekade, ya. Beberapa dekade berarti beberapa puluhan tahun, dia mensupport suatu pemikiran logika tadi yang terdiri dari beberapa variabel, ya. Nah, itu teori, ya. Nanti silakan kalau mau komen, ada yang tidak setuju atau mau menambahkan definisi teori, silakan. Nah, saya langsung loncat ke contoh ya sekarang. Nah, ini saya berikan contoh karena saya bermain di judul-judul akuntansi dan keuangan. Ini ada beberapa contoh teori, ya. Misalkan penelitian terkait tentang tata kelola perusahaan yang baik. Misalkan pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja perusahaan, ini yang menjadi sangat simpel sekali. Kemudian ditanyakan oleh penguji, teori apa yang digunakan? Oh, teorinya yang saya pakai adalah tata kelola perusahaan yang baik, Pak. Itu adalah definisi variabel. Nah, teori yang kita pakai adalah teori keagenan, misalkan seperti itu, atau urgency theory dari Jason McLean tahun 1976. Nah, ini juga menjadi perhatian saya, teman-teman yang menyusun tugas akhir, perlu kehati-hatian untuk memilih teori di awal bab 2 atau grand theory. Ya, grand theory itu tidak bisa dipaksakan. Saya sering, jadi misalkan teori keagenan harus dipahami, teman-teman. Teori keagenan nanti boleh baca jurnalnya, tapi secara substansi dia mengungkapkan perbedaan kepentingan antara prinsipal
dan agent antara Board of Commissioner dan Board of Director ya. Board of Commissioner di Indonesia dia tidak berkantor tiap hari, tapi BOD yang mana dia berkantor tiap hari padahal dia bukan pemegang saham ya. Nah, ini common practice-nya. Nah, akibatnya apa? Ada perbedaan informasi, content of information atau asimetri informasi. BOD akhirnya mengetahui informasi lebih banyak sehingga dia mungkin bisa bertindak lebih oportunistik ya. Nah, walaupun nanti akan ada dua, bisa oportunistik yang negatifnya ataupun dia bisa in positive way. Nah, teori keagenan dia, nah kalau teman-teman perhatikan itu adalah teori keagenan. Saya lebih menceritakan kepada suatu pemikiran logika di mana kalau BOD berkantor tiap hari, dia tahu informasi lebih banyak sehingga dia bisa mengambil dalam tanda kutip celah oportunistik yang lebih menguntungkan dirinya sendiri sebagai BOD, padahal dia adalah bukan owner of corporate ataupun board of commissioner. Board of commissioner kan di Indonesia kita hampir tidak berkantor tiap hari karena sifatnya dia adalah supervisi ya. Jangan lupa undang-undang PT masuk di dalamnya ya. Nah, teori keagenan bicara seperti itu ya. Kita pindah lagi. Jadi kalau teman-teman bicara tata kelola perusahaan yang baik judulnya bisa masuk teori keagenan. Efficient market hypothesis teori ya. Ini efficient market ini nanti boleh dikoreksi pemahaman saya dari Fama tahun 1970 ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, teori itu dia selalu, saya bilang tadi ya, hampir beberapa dekade. Beberapa dekade itu dia tidak diam penelitiannya. Dia sudah membuktikan bahwa berdasarkan penelitian sebelumnya secara konsisten. Ya, nah, teori keagenan nanti masih bisa dipecah lagi teman-teman ya. Nanti saking luasnya suatu teori, karena dia akhirnya bukan definisi. Ya, nah, yang kedua saya jelaskan misalkan efficient market theory. Teman-teman yang mengambil misalkan sikap pelaku pasar modal terhadap harga saham ya, ini mungkin teman-teman yang belajar positive accounting teori seharusnya bisa memahami ini bentuk-bentuk dari efficient market ya. Bentuk yang paling kuat ada yang semi strong form, ada yang weak form. Bagaimana informasi dibentuk dari setiap kondisi dari yang ada di pasar modal tadi ya. Ada strong form, semi strong form, dan weak form. Nah, itu adalah efficient market theory ya. Jadi kalau nanti teman-teman judulnya adalah misalkan lebih kepada harga saham, pembentukan harga saham berdasarkan informasi yang disajikan oleh laporan keuangan, misalkan laporan keuangan dipublish atau dirilis, misalkan kalau konteks kita kurang lebih kalau audit mungkin Maret, April, ya Mei mungkin ya sudah bisa rilis semua di lantai bursa. Nah, kita mau melihat reaksinya. Nah, itu kita menggunakan efficient market theory ya. Jadi teori sudah mulai ya, saya mulai bisa bercerita teori itu awalnya begini, pembentukannya seperti ini, dan nanti teman-teman bisa menjelaskan logical thinkingnya seperti apa ya. Jadi karena efficient market theory ada 3 bentuk, teman-teman bisa menjelaskan logisnya seperti apa kalau weak form ataupun semi strong form ya. Nah, satu lagi saya kasih contoh, misalkan ada Dempster-Shafer teori ya. Ini dari Dempster tahun 1967. Kembali lagi, teori itu biasa dia sifatnya klasik. Jadi bukan teori yang misalkan tahun sekarang tahun 2020 teorinya tahun 2019. Masih harus di-challenge. Dia dalam tanda kutip masih belum bisa apa istilahnya ya, belum bisa ajak lah ya untuk dijadikan suatu payung dari judul kita itu sendiri ya. Nah, misalkan Dempster-Shafer teori tahun 1967. Ini bicara teori terkait tentang probabilities, bicara terkait tentang ini mathematical models ya untuk probabilities dan plausibility ya. Ini nanti biasa dikaitkan dengan teori probability. Jadi bagaimana pengambilan keputusan yang memang berdasarkan masuk inputan evidence yang ada, kemudian nanti dia membentuk pattern sehingga timbullah suatu possibility dari kombinasi evidence tadi untuk menghasilkan suatu keputusan analisis ya. Dempster-Shafer teori tahun 1967 ya. So itu terkait tentang teori itu sendiri ya. Berikutnya yang ingin saya bahas lagi, berapa banyak teori ya. Jadi teman-teman udah mulai paham ya berapa banyak teori. Saya tidak bahas berapa banyak definisi variabel. Berapa banyak teori untuk bab 2. Nah, teman-teman kalau bicara teori untuk bab 2
intinya karena begini, ini kembali lagi saya tidak pernah mau menyalahkan. S3 saya yang pertama dia menggunakan beberapa teori di dalam bab 2 ya. Misalkan untuk suatu konstruk variabel. Kemudian S3 saya yang sekarang dia sangat membatasi sekali. Jadi untuk misalkan saya punya 2 topik, dalam satu topik saya punya 2 fokus variabel yang ingin saya amati, maka dia hanya akan meminta satu teori, grand teori untuk fokus yang pertama, satu grand teori untuk fokus yang kedua. Nah, misalkan saya begini, saya ambil contoh penelitian pasar modal. Teman-teman bisa mengambil efficient market hypothesis, teman-teman bisa mengambil teori signaling, ya, itu dalam teori pasar modal, ya. Efficient market hypothesis bicara window period dari penyerapan informasi, bisa cepat, bisa sangat lama, ya, dan bicara signaling teori, ya. Jadi bagaimana informasi dilempar ke bursa dan investor bisa memberikan sinyal, ya, signaling teori. Dalam satu fokus bicara pasar modal, teman-teman bisa ambil 2 teori, ya. Atau kalau pengalaman saya yang sekarang, saya sedang sekolah, satu fokus variabel itu hanya disupport oleh satu teori, ya. Nah, benar atau salah? Nah, sebetulnya adalah penggunaan teori. Misalkan saya kembali tadi kepada fokus pasar modal, teman-teman mau mengambil 2 grand teori. Grand teori efficient market hypothesis dan grand teorinya adalah teori pensignalan, ya. Bisa dipergunakan selama teman-teman bisa membuktikan bahwa 2 teori ini relevan mensupport judul yang akan digunakan dalam tugas akhir Anda, ya. Misalkan bicara teori pensignalan berarti harus bisa mensupport judul yang ada di dalam tugas akhir Anda. Nah, sementara ada mazhab lain yang berpikir bahwa sebaiknya teori itu sangat precise digunakan. Grand teori itu sangat precise sekali. Kalau bisa hanya satu untuk satu pengamatan di dalam satu topik, ya. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan. Jadi saya kembali lagi, saya tidak pernah mau menyalahkan kalau misalkan ada dosen penguji di sebelah saya, sebaiknya gunakan teori yang lain juga karena teori lain relevan untuk digunakan di dalam penelitian Anda. Silakan, selama itu memang memiliki keterkaitan dan Anda sebagai mahasiswa mampu menjelaskan, ya. Atau saya pun tidak akan menyalahkan apabila ada penguji yang menyarankan cukup satu grand teori saja untuk mensupport satu pengamatan variabel, ya. Karena pengalaman saya seperti itu, ya. Nah, jadi berapa banyak teori untuk bab 2, kembali lagi pemahaman Anda apakah relevan atau tidak. Anda tidak bisa memaksakan beberapa teori untuk satu fokus variabel, ya. Sebaliknya Anda pun mungkin kalau mau menggunakan beberapa variabel, pastikan Anda memahami Anda memahami teori itu sendiri, ya. Nah, itu terkait dengan berapa banyak teori untuk bab 2, ya. Kembali lagi, ini sering sekali menjadi perdebatan, ya, di antara penguji karena penggunaan teori itu bisa berbeda-beda. Dan kembali lagi, ya, buat saya sih sebetulnya selama saya memperoleh ilmu dan itu ilmunya valid, ya, saya sih akan open minded, ya. Artinya segala macam possibility selama itu disupport oleh penelitian sebelumnya tidak jadi masalah, ya. Nah, akhirnya setelah dari bab 2 tadi, awal-awal teman-teman bicara grand teori, baru masuk ke definisi variabel, ya. Nah, tadi bicara pasar modal. Definisi pasar modal apa? Nah, baru masuk pasar modal adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual pasar bursa yang mentransaksikan aset keuangan, misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau ditanyakan teman-teman, apakah teori pasar modal? Teman-teman jangan menjawab pasar modal adalah tempat. Nah, itu adalah kalimat yang mengungkapkan makna, ya. Silakan nanti cek apakah itu sebetulnya definisi itu apa sih, sebetulnya kalimat yang mengungkapkan makna, ya. Sementara pasar modal teorinya nanti ada di sini. Teman-teman bisa mengambil efficient market hypothesis, teman-teman bisa mengambil efficient market theory, teman-teman bisa mengambil signaling theory, tergantung dari fokus dari penelitian Anda. Tapi kalau Anda ditanyakan teori pasar modal, ya Anda pilih yang ini. Tapi kalau ditanyakan menurut Anda definisi pasar modal apa, masuk di sini, ya. Jadi teman-teman sekali lagi moga-moga bisa membedakan apa itu grand theory, ya,
Dan teman-teman sekarang sudah menemukan, ini langsung saya share ilmunya, selain grand theory ternyata di negara tetangga ada yang namanya underlying theory. Jadi jangan bingung, itu adalah grand theory juga. Ya, berapa banyak teori yang digunakan untuk bab 2, kembali lagi Anda yang sidang, Anda yang harus memahami relevansi teori yang digunakan terhadap judul Anda. Ya, dan teori keagenan nggak bisa main asal cemplung di semua skripsi akuntansi masuk teori keagenan, no. Ya, moga-moga selama itu teman-teman bisa menjelaskan ya teori keagenan dipakai sesuai dengan judul. Nah, terakhir, sekarang ini adalah definisi variabel. Definisi variabel for sure dia adalah menjelaskan variabel X dan Y, ya kan? Nah, variabel X dan Y ini yang sebetulnya menjadi bagian selanjutnya dari grand theory, biasanya dalam struktur bab 2 di tugas akhir Anda. Oke ya, teman-teman independent training, jadi moga-moga ini masih bisa memberikan manfaat bagi teman-teman untuk bisa lebih lancar lagi lah untuk presentasi di sidang tugas akhir. Oke, ya, jadi itu adalah pembahasan kita terkait grand theory, ya, underlying theory ataupun teori. Sekarang udah bisa teman-teman note bahwa itu adalah hal yang sama, dan definisi variabel. So that's two different things yang memang harus dipahami sehingga jangan salah menjawab pada saat teman-teman lagi ujian tugas akhir. Oke? So pesan akhir dari saya, jangan lupa untuk di-share kalau memang video ini memberikan manfaat. Terus juga jangan lupa di-like kalau kamu suka sama video ini dan memang kamu merasakan bahwa ini memang memberikan nilai tambah. Serta yang mau komen silakan supaya channel Independent Training bisa lebih baik lagi dan terus memberikan manfaat bagi teman-teman.